Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Verlin Lahibu dalam channel YouTube ini. Semoga semua kita dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Pasti semua di rumah so sibuk-sibuk ini Kang. Namun biar sibuk jangan lupa dengar Pendeta Verlin khotbah. Amin saudara-saudara. Ya, karena kita dalam persiapan menyambut Natal, pasti segala sesuatu dipersiapkan dengan baik. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, baiklah saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan bacaan Gereja Masehi Injili di Minahasa dari tanggal 10 sampai tanggal 16 Desember 2023, di mana kita masuk pada Minggu Advent yang kedua dalam pembacaan Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai 9 ayat 6. Untuk itu saudara-saudara, mari bersama-sama kita membaca bagian firman Tuhan ini. Diberikan perikop atau judul Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang diangkat oleh Gereja Masehi Injili di Minahasa adalah nubuat lahirnya Raja Damai. Dan nubuatan ini disampaikan oleh seorang nabi yang bernama Yesaya. Kembali kita diperhadapkan, diceritakan kisah tentang nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yesaya adalah seorang nabi yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan maksud dan kehendak Tuhan. Yesaya adalah seorang nabi yang pemberani, tapi dia juga punya hati yang lemah lembut. Apa yang difirmankan Tuhan itu yang dia sampaikan. Sekalipun nubuatan bersifat teguran, peringatan, tetap dia harus sampaikan kepada umatnya, kepada umat Israel. Sehingga saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesaya ini tampil di kerajaan Yehuda pada zaman dia bekerja. Pada waktu itu ada 4 raja, yaitu Raja Usia, kemudian diganti oleh Yotam, kemudian diganti oleh Ahaz dan juga Hizkia. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini merupakan berita kelepasan, berita pembebasan, tapi juga berita sukacita. Itu ada pada ayat yang kelima, saudara-saudara. Dan bagian firman Tuhan dalam kitab Yesaya ini masuk dalam pembagian Proto Yesaya, karena Yesaya dibagi dalam 3 bagian: Proto Yesaya, Deutro Yesaya, dan Trito Yesaya. Proto Yesaya ini diberikan sebelum mereka dibuang ke Babel, sebelum ada dalam pembuangan, saudara-saudara. Dan Deutro Yesaya mereka sudah ada dalam pembuangan, dan Trito Yesaya mereka telah kembali dari pembuangan. Sehingga saudara, ini nubuatan sebelum mereka dibuang. Padahal pada saat itu kemarahan Tuhan itu ada di puncak.
Namun nubuatan ini telah disampaikan oleh Nabi Yesaya, bahwa dikatakan tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tentunya berita yang paling ditunggu-tunggu oleh kita adalah berita sukacita. Apalagi kalau kamari Pai tua bilang, mari jo mau pi mall, mari jo mau pi mantos, mau pi beli sepatu dan baju baru, ya. Paling kalau Pai tua sakit langsung baik, saudara. Mungkin ini berita yang paling ditunggu ya di bulan Desember ini. Suka mau pergi berbelanja, saudara-saudara. Namun hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa berita yang paling ditunggu-tunggu umat pada saat mereka ada dalam pembuangan, yaitu berita kelepasan, berita sukacita, berita pembebasan. Makanya ini telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Di ayat 23 dikatakan tidak selamanya akan ada kesuraman. Saudara, suram ini bicara apa? Suram ini kurang terang, kurang kuat cahayanya, ya. Suram ini juga bicara tentang masa depan yang suram, artinya akan ada masa depan yang susah, menderita, sulit. Makanya firman Tuhan mengatakan tidak akan selamanya akan ada kesuraman. Jadi tidak selamanya kesuraman, penderitaan, kesusahan, kesulitan itu akan ada, saudara. Tidak akan selamanya ada. Ini yang diingatkan oleh firman Tuhan. Mengapa? Karena ayat 5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Siapa dia, saudara? Nubuatan ini pun digenapi dalam perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus merupakan penggenapan nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya. Yang lahir ini bukan anak biasa, saudara. Yang lahir ini bukan putra yang sembarang, tetapi dia adalah Mesias, putra Allah, juru selamat umat manusia. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa dia datang, saudara? Mengapa dia dilahirkan ke dalam dunia ini? Mengapa dia harus ada dalam dunia ini? Karena pertama, saudara, dia datang untuk membawa terang. Amin, saudara-saudara. Dalam Yesaya 60 ayat 1 firman Tuhan bilang begini, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dia datang untuk membawa terang. Terang ada padanya karena dia adalah sumber terang. Makanya saudara, hidup tanpa Tuhan seperti hidup tanpa terang. Maka dari itu, orang kalau hidup nyandak di terang, artinya orang kalau hidup nyandak di dalam Tuhan, maka dia hidup gelap. Ya, di ayat pasal 9 ayat 1 bilang begini, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dia datang untuk membawa terang, sehingga bangsa umatnya tidak akan lagi berjalan di dalam kegelapan. Namun saudara, tadi saya katakan terang yang dimaksud saat ini adalah bagaimana kehidupan kita yang hidup di dalam Tuhan tidak lagi hidup di dalam kegelapan, di mana kegelapan ini sebagai lambang orang yang hidup di dalam dosa. Maka dari itu saudara, Yesus datang untuk membawa terang, untuk membawa kehidupan di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani.
Karena hidup tanpa Tuhan, tadi saya katakan, seperti hidup tanpa terang. Saudara, pernah orang mati lampu, kok memang rasa gelap sekali. Kita kalau mati lampu, kok gelap itu suasana, saudara, kita rasa-rasa dada mau sesak, ya, rasa taplok tuh dada kalau mati lampu, rasa gelap sekali. Maka dari itu, dia datang untuk membawa terang. Terang telah bersinar. Ya, artinya apa? Dia telah mengampuni segala dosa kita. Kegelapan tidak lagi menaungi kita. Kegelapan tidak lagi menyelimuti kehidupan kita. Karena Yesus telah menyinari kita. Yesus telah membawa terang itu, sehingga dia telah menerangi kehidupan kita. Sehingga kita tidak hidup lagi dalam kegelapan. Tapi ada orang suka hidup di gelap, saudara. Artinya ada orang suka hidup dalam dosa. Ya, orang kalau di gelap itu tersembunyi. Tuh, apakah orang bisa melihat di dalam kegelapannya? Enggak, saudaranya akan dapat lihat. Orang hanya bisa melihat ketika ada dalam terang. Maka kalau gelap, sedang orang di sebelah, tahu ada orang di sebelah, saudara. Kalau gelap, itu juga dengan dosa. Makanya orang yang masih hidup di gelap, ya, tukang sembunyi-sembunyi dosa, saudara. Sehingga hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, biarlah kita mau hidup dalam terang Tuhan. Karena Tuhan telah membawa terang dan menerangi kehidupan kita. Itu notu gereja, saudara. Orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap, masuk kepada terang Tuhan. Karena Tuhan telah menyinari kehidupan kita. Amin. Yang kedua, saudara, dia datang untuk membawa damai sejahtera, membawa shalom. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 6 mengatakan, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, dan seterusnya. Tuhan datang membawa damai sejahtera, membawa shalom di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Makanya torompe slogan Gemim, saudara, shalom, damai di hati. Damai di hati, shalom. Bicara tentang damai, ini berkaitan dengan hati, saudara. Makanya damai itu jangan cuma bicara di mulut, tetapi damai itu berasal dari hati kita. Hati yang damai. Makanya orang kalau lebih hati penuh damai, tidak akan ada amarah, tidak akan ada kebencian. Makanya cek tompe hati, saudara. Kalau tompe hati masih ada amarah, berarti tidak ada kedamaian. Sehingga biarlah damai Tuhan akan memenuhi hati kita, sehingga hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera, shalom yang berasal dari Tuhan. Jangan sampai di bulan Desember ini, bulan yang identik dengan damai, mar torompe hatinya nak damai. Ya, torompe hati bukan ada damai, mar kekacauan. Karena apa? So ribut tuh rumah tangga, tuh keluarga, tuh suami istri, pai tua dan mai tua, so ribut, saudara-saudara. Ini yang jadi persoalan. Tapi biarlah damai yang Tuhan bawa itu pun ada di dalam kehidupan kita. Karena orang kalau hidup damai, itu nyanda baku cekcok, saudara. Orang yang hidup damai nyanda baku feyem. Makanya saat ini yang baku feyem baku baik. Saat ini yang ada baku lain baku baik. Saat ini yang nyanda baku togor baku damai, saudara-saudara. Karena Tuhan telah membawa damai itu di tengah-tengah kehidupan kita. Milikilah hati yang penuh damai. Ya, luruskan itu hatinya, cuma rambu yang kasih lurus di bulan Desember ini. Karena banyak orang pisalon kasih lurus rambut, saudara. Tidak mengapa. Yang penting tompe hati lurus. Amin. Ya, sehingga ini mengingatkan kepada kita semua, supaya benar-benar di bulan Desember ini, di minggu Advent yang kedua ini, ketika kita dalam perayaan-perayaan ini, benar-benar kita merayakan dengan hati yang penuh damai.
Bukan cuma muka tuh glowing, tuh hati le glowing. Amin, saudara-saudara. Hadirkan damai sejahtera dimanapun kita pergi dan berada. Baik dalam kehidupan keluarga, di tengah-tengah persekutuan, di kolom, ya, di mana saja saudara. Mari hadirkan damai sejahtera itu di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagai keluarga, saudara bersaudara, mari berdamai. Ya, jangan jadi orang yang kalau bakalae sunya nak membaca cerita. Jangan saudara. Ya, karena orang bersaudara, jadi orang mesti baku damai. Apalagi kita akan menghadapi pesta demokrasi, pemilihan pada tahun depan. Jangan sampai orang senyala ada damai. Karena apa? Beda warna, beda pilihan. Tapi sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sekalipun orang berbeda dalam pilihan atau mungkin beda warna, tapi jangan sampai itu mendatangkan kekacauan dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan sebagai orang percaya. Karena perbedaan itu biasa saudara. Jangan sampai perbedaan itu menuju pada pertikaian dan perpecahan. Tetapi kita harus menghargai satu dengan yang lain dan tetap membawa damai itu dimanapun kita berada. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau orang akan menyambut Natal tanpa ada damai, buat apa saudara? Sehingga di masa-masa penantian kedatangan Tuhan kali yang kedua, mari persiapkan hati kita, hati yang penuh dengan damai sejahtera. Ketika kita akan menyambut Natal, perayaan Natal Yesus Kristus, betul-betul ada damai dalam terang kehidupan. Jangan tolong senyak mutasono gara-gara apa? Birman so ada sofa baru, orang belum ada sofa baru. Tidak usah saudara-saudara. Mari kita sambut ini dengan penuh kesederhanaan. Mari kita sambut Natal ini dengan penuh damai dan sukacita. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi juga ketika kita menyambut Natal ini, orang harus hidup dalam pertobatan. Karena tanpa pertobatan, untuk apa saudara? Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu kita ingat, ketika orang dalam perayaan dan menghadapi corona, ini satu hal yang tidak gampang saudara. Ya, tapi bersyukur hari ini Tuhan telah memberikan kelepasan bagi kita, sehingga ketika kita merayakan Natal ini, semua kita dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari senantiasa ciptakan damai dimanapun orang pergi dan berada. Amin saudara-saudara. Dan dikatakan dalam firman Tuhan saudara, Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang ketiga, pesan firman Tuhan, mengapa dia datang? Karena membawa sukacita. Natal selalu saya katakan tadi identik dengan damai dan sukacita. Saudara, sukacita akan memberikan semangat dalam kehidupan kita. Kalau orang lihat tetangga ada horden baru, orang mesti sukacita saudara. Amin. Kotong lihat dia dapat gelang baru, sukacita. Ya, jangan sampai orang hati ini kehilangan sukacita itu. Maka dari itu saudara yang diberkati Tuhan, biarlah ketika kita menghadapi minggu-minggu perayaan Advent ini saudara, benar-benar kita akan menghadapi itu dengan penuh sukacita iman. Jangan sampai karena mau suka ada semua, kau mau paksa saudara-saudara. Ya,
Jangan sampai orang sendiri yang sakit kepala. Di habis Desember buka ada sukacita, kesedihan yang ada. Karena apa? Kepala sakit. Terlalu banyak tuh keinginan sehingga bingung mau tutupi dengan bagaimana saudara-saudara itu segala utang-utang ya. Sehingga saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari ketika kita akan menyambut Natal ini, kita sambut dengan penuh sukacita. Ya, biar orang makan ubi, nasi, dan ikan ayam ya. Yang penting orang sukacita saudara-saudara. Biarlah di atas meja ada babi putar, ada brenebon. Kalau nyala penuh dengan sukacita, akan terasa hambar. Sehingga penting sukacita itu di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan sampai kehilangan sukacita itu saudara. Karena Yesus telah datang membawa sukacita, dan biarlah kita semua dipenuhi dengan sukacita iman. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa terus dukung channel Pendeta Viralina dan bagikan video khotbah ini sehingga ada banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Shalom, damai di hati.